A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama wal fuqaha was salihin khulafaur rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali Syekh Abdul Qadir al-Jisam bil fadilah wal karam auliya tis'ah jamil awliya wa syuhada was salihin ala arwah abaina ummahatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jama'atina alladina yuqaddimuna al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ajma'ana wa adkhalana fi hadzal majlisil mubarak fi majlisir rahmah fi baitillah wa adkhalana fi syahri Sya'bana ila ramadhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa munqidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati Ketua Takmir dan seluruh jajaran Masjid Jami' Nurul Iman, senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, pertama dan terutama marilah kula kali panjenengan sebelum kita mengawali majelis taklim, kita niatkan masing-masing nawaitul i'tikafa fil masjidi lillahi ta'ala. Senantiasa yang hadir dibuka mata hati kita oleh Allah. Pertemuan kita muga-muga harus pertemuan ingkang barokah. Anak-anak kita ingkang soleh lan solihah, Allah jadikan rezeki kita ingkang halal lan barokah. Diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Allah ciptakan rumah tangga kita ingkang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, nyandang ilmu, nyandang akhlak. Ugi diberikan derajat dunia dan akhirat. Penghujung daripada akhir hayat kita, barokah majelis taklim, senantiasa Allah menjadikan panggilan kita yang terakhir, yang terindah dengan nyandang predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan bersyukur kepada Allah di sore, di pagi hari ini yang penuh dengan rahmat Allah, setelah kita melaksanakan perintah Allah, kemudian kita diberikan kesempatan tolabul ilmi. Terima kasih, apresiasi saya kepada takmir, termasuk tergolong BKM, Badan Kemakmuran Masjid. Saya tadi mendengar daripada Abah Farman yang paling menarik di poin yang terakhir, jangan pulang dulu setelah majelis taklim, ada sarapan pagi. Muga-muga barokah, amin. Saat ini adalah sarapan rohani, setelah sarapan rohani, sarapan jasmani. Tolong yang belum mendapatkan departemen persendenan, muga-muga matosi senden sedoyo. Alhamdulillah. Kalau ilmu dawe yai nak sampai nang majelis taklim. Majelis taklim itu targetnya ada 3. Pertama, madosi ridhone Gusti Allah. Nomor kali barokah saking Allah. Nomor 3, madosi sendenan. Muga-muga barokah. Mengawali pertemuan sebagai prolog, suatu saat murid Imam Maliki, sinten ayah? Murid Imam Maliki yang menerangkan ini siapa namanya?
Nah, wonten bapake nggih, wonten bapake nggih. Suatu saat murid Imam Malik itu bertanya kepada beliau, "Ya imami," yadulluh menunjukkan murabbi, pembimbing. "Ya imami, kul," sampaikan li kepada kami amalan, aktivitas amalan, yudkhilunil jannata, sing nyebabake masuk surga. Alhamdulillah. Hanya dengan jawaban yang ringan ini memberikan motivasi dumateng kula kali panjenengan agar amalan kita benar-benar diterima oleh Allah. Gak ada yang amin belas nih nggih. Alhamdulillah rodok kasep niki. Ya imami Imam Malik, kulli amalai yudkhilunil jannata, tunjukkan kepada kami amalan punopo sing garai masuk surga. Jadi kedekatan murid dengan guru itu nuwun sewu ojo sampai ari kalane sumpek. Usum murid sak mangke teng griyane guru niku lek pas wayahe sumpek. Minimal tanggal tuwek ngoten nggih. Minta saran dari sang guru. Beliau adalah meminta saran untuk amalan yang bisa memasukkan surga. Sederhana jawabannya. Alaika bermakna luzum. Alaika itu bermakna istiqomah. Alaika itu bermakna suatu kewajiban kudu. Bimahabbatika sholihin, mencintai orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Orang soleh di sini tidak ditafsir dengan orang yang harus bersorban, nasabnya tinggi, derajatnya tinggi, tidak. Di dalam Al-Quran orang soleh itu sesuai dengan profesi bakat masing-masing. Jadi takmir yang soleh. Ojo sampai ya ini teko dhisik lawang isik ditutup. Saking semangate kula Ustaz nun sewu sampai kula mundut mundut surban si anyar. Niki mereke sik tasik pancen niku kula ngoten pokok lek kurang tak jaluk nang Ustaz Saipul ngoten kula nggih. Lah ini alaika bimahaddik alaika bimahabbatika sholihin. Awakmu nak ini khitab hiwar dialog. Awakmu kudu remen ambek wong sing soleh. Alhamdulillah. Jadi kategori soleh itu suatu amalan kebaikan sesuai dengan profesi bakat masing-masing. Tidak harus nyandang kiai dan ustadz, tidak harus nyandang nun sewu dinasti tinggi, dinasti Ping, dinasti Ming. Dialah orang yang memproduksi amalan baik. Satu, amalun binafsihi, amalan itu manfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi horizon dan verti itu nyambung, vertikal dan horizontal. Abakulo maturna awak mulai ono dek Malang hati-hati. Le awakmu dek Malang ono kerja bakti yo melo kula mikut Ustaz. Malah saya kalau datang pagi hari nopo nginceng roti ambek kopi. Jangan sampai hablum minallah tapi tidak ada hablum minan nas. Jangan sampai ngebleng urusan akhirat tapi tidak pernah aktivitas duniawi ya. Maka ritual dan sosial harus seimbang. Robbana atina dan seterusnya. Hujahnya apa? Apa alasan beliau? Hanya dengan mencintai orang-orang yang soleh engkau bisa mengantarkan masuk surga. Amin Allahumma. Sangat mendalam, mari kita kaji bersama, kita nikmati pertemuan yang singkat. Moga-moga dadi ilmu ingkang manfaat, bisa mengantarkan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa hujjatuhu, dan argumen beliau Imam Malik, kullama saben-saben setiap, kullama nadhara ilaihim, setiap Allah memandang orang-orang yang soleh. Setiap Allah memandang orang yang soleh, wa wajaka, dan ada ismaka opo jeneng sirona, ila qulubihim, di hati orang-orang yang soleh. Alasan yang amat sangat akuratif. Ketika Allah memandang hati orang yang soleh, namamu terdapat di hati orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Inilah perlunya majelis taklim.
Mengapa kita harus sering sowan kepada sesepuh? Minimal Pak RT, Pak RW yang memberikan nasihat. Mengapa kita harus sering silaturahim kepada guru kita, kedua orang tua kita, teman kita yang soleh. Saat Allah memandang mereka yang soleh, nama kita terdapat di hati orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Uang nggak punya, apalagi mau beli mobil, ingin merasakan alfat. Amin Allahumma. Caranya gampang, ikut di dalam mobil orang yang punya alfat. Kita nggak usah memerlukan biaya banyak, nggak usah beli, ikut saja orang pemilik mobil alfat. Kita akan merasakan alfat, malah tidurnya lebih nikmat daripada yang punya alfat. Amin Allahumma. Ini jadi hujahnya, argumentasinya masuk akal. Dengan bermajelis taklim dengan orang-orang yang soleh, maka amaliyahnya menjadi amal yang baik. Maka harapan kula kali panjenengan istiqbal dalam menghadapi bulan Ramadan, monggo kula kali panjenengan menikmati surah Al-Fatir 28. Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Poin pertama, muga-muga sak lawase kula kali panjenengan majelis taklim dimanapun berada, termasuk panggenan mriki, semakin kita majelis taklim, semakin lama bermajelis taklim, semakin menjadikan ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kula lak ngoten. Semakin kita dekat dengan orang soleh, semakin dekat dengan orang yang baik bermajelis taklim. Di dalam ayat tersebut, innama yasyallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah sing sregep ngaji, dialah yang disebut dengan orang yang semakin takut kepada Allah. Tidak mungkin takut kepada Allah tanpa mengenal Allah. Tidak mungkin rajin ibadah tanpa mengkaji kajian-kajian yang mengantarkan menjadi hamba Allah yang baik. Maka target kita dua, sak menika paribasan sebelum Ramadan adalah ahlu ta'ah. Levelitas nanti Ramadan kita menjadi ahlul ibadah. Ahlu ta'at ini hanya menggugurkan kewajiban, itu sampun sae daripada yang tidak pernah melaksanakan kewajiban. Niki namanya ahlu ta'at, ahli taat kepada Allah. Tingkatkan levelitas yang lebih tinggi, ahlul ibadah. Tidak ada waktu kecuali untuk ibadah, tidak ada tempat kecuali untuk ibadah. Amin Allahumma. Maka dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, pertama adalah al-istishkaru, menanamkan rasa syukur kehadirat Allah. Imam Nawawi mendefinisir takrif daripada syukur itu sarful abdi ala ma an'amallahu bihi li ajli ma khuliqalahu, mentasarufkan, mendayagunakan, memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Contoh paribasan Ustadz Saiful datang dari umroh, menghubungi saya, Ustadz tolong kesini, langsung saya berangkat. Saya niki termasuk orang pertama kali ketika ada orang yang pulang dari haji dan umroh, nuwun sewu untuk datang. Hanya satu, minta doa. Setelah minta doa, minta air zam-zam. Setelah minta air zam-zam, minta surban. Setelah minta surban, minta siwak. Itu namanya satu paket, maksud saya satu paket. Kemudian terakhir diberikan sajadah. Kan harapan beliau, Ustadz niki sajadah kalau kurang ngebel malih teng mriki, tapi waktu ngebel HP ini dipecahi gimana sakit ngebel. Digunakan untuk ibadah. Setelah nyampe di rumah, sajadah saya potong jadi dua. Setunggal damel keset, nomor kali damel serbet. Ustadz Saiful ke rumah melihat damel keset. Kira-kira marah nopo boten? Marah. Satu pasti tidak diberikan. Ketika saya minta lagi, lah nopo ndedi malih Ustadz? Walaupun ada dibilang enggak ada. Karena apa? Tidak sesuai dengan harapan pemberi. Maka apa yang diberikan oleh Allah hari ini kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk ibadah kepada Allah. Muga-muga nganti istiqomah. Amin Allahumma.
Yang kedua, ungkapan dari ulama besar, termasuk di dalam kitab karyanya yang terbesar inggih punika Al-Hikam Ibnu Athaillah. Beliau menyatakan, mata razaqakallahu an ta'atan wal ghina biha anha. Seseorang yang memiliki waktu sempat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, setahun boten sempat, sebulan boten sempat, setengah bulan boten sempat, seperlapan, sehari boten sempat, 1/24 jam boten sempat, separuh sampai setengah hari, sampai menjelang kematiannya. Orang itu berbuat kebaikan, suatu ketaatan, maka itu adalah rezeki dari Allah. Amin Allahumma. Apalagi kalau kali panjenengan banyak aktivitas amal yang baik. Mata razaqakallahu an ta'atan, syaratnya setunggal, wal ghina biha anha, lugowo lan lego. Tidak terpaksa. Nun sewu, ibu-ibu rawuh teng mriki terpaksa napa boten? Tertarik sama sarapan pagi napa kajian pagi? Kajian pagi, alhamdulillah. Wal ghina biha anha, lego, jembar. Infiru khifafan wa thiqalan, ayat. Berangkatlah kalau ada kajian majelis tong pun di mawon, merasa enteng, tidak terpaksa. Alhamdulillah, ada sempat silaturahim, ada sempat kajian tafsir, ada sempat majelis taklim, ada sempat membaca Al-Quran. Itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus nominal uang 1 juta. Sehat kita rezeki, alhamdulillah. Sempat kita rezeki, alhamdulillah. Wal ghina biha anha. Kemudian garansi dari Allah, wa asbaghalahum ni'aman dhahiratan wa batinan. Allah jadikan nikmat, hidupnya itu enak, dua arah, zahir dan batin. Kalau hari ini kita hanya memandang jasmani, jasanto, jasmani, sering kula niku nyopo tangga kula teng Pasuruan, ibu-ibu masih saudara, nyo napa Be? Sehat ta? Jabone le sae tapi jerone remuk, ngoten Pak nggih. Lho ngoten niku lek nyopo pas tanggal tuwek ngoten tambah remuk ngoten Pak. Lah kita itu diberikan potensi oleh Allah untuk kita isi. Semahal apapun mobil yang kita beli, tapi oilnya bermasalah, bisa berangkat apa tidak? Tidak berangkat. HP yang begitu mahal, tapi perangkat lunaknya bermasalah. Kata anak kecil kita, error, nggak bisa dimanfaatkan. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa, lupa saya, illa liya'budun. Itu untuk ibadah. Di situ kata ibadah itu nakirah, plural jama', bukan makrifat, bukan satu ibadah. Ibadah kepada Allah, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi dalam kondisi apapun monggo kula kali panjenengan kita jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah. Amin Allahumma. Apalagi usia kita panjenengan sudah lolita, lolos 50 tahun. Roto-roto lak purna nggih napa nggih? Dengan syarat tolong sing nom-nom, kita berikan kesempatan ayah ibu kita menyempurnakan istiraq, menyempurnakan duha, menyempurnakan ibadah. Mek syaratnya mek sito, ojo dititipi putu. Ojo dititipu. Niki masuk hadis, antalidal amatu rabbatuhu. Tanda ciri kiamat adalah ada seorang anak melahirkan orang tua. Monggo dipikir tiambek. Koyok-koyok apik Bu iki 2 juta, gawe saulan. Padahal anak elek dolen niku madosi sembarang. Ya Allah, tambah suwe ibu kena penyakit M2M. Napa menggas-menggos. Tambah suwe tambah remek, tambah suwe tambah remek. Kita berikan kesempatan purna, tambah menyempurnakan ibadah kita. Amin Allahumma. Maka bentuk pertama al-isti'dad. Al-isti'dad itu persiapan dini dalam menyambut bulan Ramadan, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita kaji bersama-sama. Allahumma ya Allah barik lana barokah fi Rajaba wa Sya'ban. Ada 2. Fi Rajaba wa Sya'ban, bertalian. Rajab itu adalah cara kita untuk menanam, mencari benih.
Kalau bibit itu baik, kemudian Sya'ban kita siram, ulama ini, qaulal ulama, kemudian Ramadan kita panen. Seneng napa seneng? Bibit sing sae, kemudian kita siram, kita jaga, kita ramut, Ramadan akan panen. Siapa yang aktif membaca Al-Quran? Orangnya di Rajab dan Sya'ban yang terbiasa membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Siapa yang tarawihnya sip, yang sudah terbiasa ibadah sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban. Amin Allahumma. Nah, jadi dilatih. Jadi sebelum pasca terlatih dengan pra. Mereka sudah mempersiapkan diri. Al-isti'adadu. Ada 3 persiapan apa? Ruhaniyah, jasadiyah, maliyah. Ruhaniyah niki jeroan. Sudah dilatih puasa, sudah dilatih memperbanyak zikir, sudah dilatih dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Akhiripun Ramadan boten kaget karena sudah terbiasa. Dengan terbiasa akan menjadi bisa. Orang akan merasa kaget. Sepak bola tanpa pemanasan, berangkat kedik langsung renang, dicak remek istirahat karena nggak ada pemanasan. Jadi orang baik itu tidak harus langsung naik tinggi high class, tidak. Mulai dari bawah. Betapa nikmatnya qiyamul lail. Kita mencoba pemanasan awal. Apa? Dari ba'diyah, qobliyah, sunnah-sunnah yang sederhana kita hidupkan. Kemudian kita mencoba qiyamul lail. Paribasan sholat tasbih, terlalu tinggi. Sholat tahajud hanya 2 rakaat 1 salam. Kemudian terasa nikmat. Besoknya menikmati lagi, besoknya menikmati lagi. Dan terbiasa. Dan ini memang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau yang sunnah sering Rasulullah itu menjadikan suatu kewajiban bagi dirinya. Kalau ada 2 pilihan ibadah, yang kedua terbaik, yang kedua ringan, maka Rasul memilih yang meringankan. Kalau langsung berat, niki nun sewu para rawuh, saking semangate nang masjid, durung Jumat berangkat dhisik. Saking semangate, durung zuhur wis adzan, durung zuhur wis salat, saking semangate. Jadi terlatih dari awal. Maka al-isti'adad dengan doa Rasul ini sambung kepada harapan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, nyambung, dan berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa baligna Ramadan. Padahal targetnya ini adalah Ramadan. Dengan kata lain, saat tidak memanfaatkan amalan di Rajab, akan gagal di bulan Sya'ban. Ketika Sya'ban dan Rajab sudah gagal amal kebaikan, bisa boleh dicurigakan nanti tidak siap, bahkan tidak melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kasih sayang Allah di bulan Ramadan, kesempatan hadiah kagem kita semua untuk kita melakukan satu amalan sebanyak mungkin. Muga-muga kula kali panjenengan pinaringan sehat wal afiat. Syukur yang pertama, syukur yang kedua, kita diberikan sehat. Saya mengutip dari Syekh Muhammad bin Nasir bin Ibrahim dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Imam Nawawi memberikan pelajaran amroni wajibani, 2 hal wajib bersyukur kepada Allah. Yang pertama, ma yajtanibanil umaro, tidak berurusan dengan pemerintah. Di nopo maksudipun tidak memiliki catatan jelek di pemerintah, aman. Reputasi kita bagus. Tidak pernah ada catatan di Koramil, di polisi, nggak ada. Artinya murni, tidak bermasalah, tidak terkait dengan problem-problem yang menjadikan masalah. Yang kedua, ma yastanibunal bil mustashfa, tidak pernah berurusan dengan minimal puskesmas. Sehat wal afiat, amin Allahumma. Padahal kalau sudah tua rawan dengan penyakit, Pak nggih, rawan dengan penyakit. Tapi seorang ulama ternyata penyembuh segala penyakit ialah melaksanakan sholat 5 waktu. Amin Allahumma. Muga-muga yang hari ini yang sedang diuji oleh Allah dengan rasa sakit, barokah majelis taklim, diangkat penyakitnya, diparingi sehat wal afiyah. Hal ini terkait dengan satu hadis di mana ada suatu sahabat bertanya, ya Rasul, ayyul du'ai afdol, doa apa yang terbaik wahai Rasulullah?
Give your reason to me, berikan kami alasan Rasul, ya Allah, ya Rasul berikan kami doa apa yang terbaik. Kul minal afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah sehat wal afiyat. Sehat niku penake fisik, afiat niku antenge mana. Fisiknya sehat, manae genah. Amin Allahumma. Maka sakinah niku artinya sakinah saiki wis genah. Mulanya manten anyar iku sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apresiasi saya terhadap takmir. Ada apa di waktu pagi majelis taklim ba'da shabah niki baik. Ada hadis riwayat An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ahmad. Rasul itu sering berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan untuk umatku di pagi hari. Amin Allahumma barokain. Maka saya terganggu kalau pengajian majelis taklim mambu aroma makanan ini terganggu Pak. Muga-muga selamat. Amin Allahumma. Napa malih mendengar muri piring ambil sendok niki tanda-tanda segera dipercepat. Amin. Ya Allah, berkahi kami di waktu pagi. Ada seorang sahabat sukses dalam bisnis sahur. Dia itu ternyata dia berniaga setelah selesai urusan Allah. Setelah selesai beribadah, fantasiru, berangkatlah. Yang pedagang berangkat, kemudian yang bertani. Setelah selesai urusan kepada Allah di waktu pagi, setelah subuh, setelah majelis taklim, kemudian berangkat. Ternyata dia memanfaatkan waktu-waktu ibadah di waktu pagi. Rasul pun pernah mengadakan peperangan di waktu pagi. Maka di waktu pagi ada rahasia di sisi Allah yang terbaik. Alhamdulillah, muka-muka acara seperti ini, muka-muka istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita studi komparatif. Ada sebuah perbandingan. Ada satu negara sebelumnya itu para rawuh napa niku paceklik. Rata-rata yang namanya pendapatan negara itu rendah. Setelah satu pimpinan negara itu menyarankan satu GSS, gerakan sholat subuh berjamaah. Amin Allahumma. Yang kedua, amil zakat diatur oleh negara. Yang ketiga, gerakan silaturahim. Setelah itu dilakukan, subhanallah, dari 116 menjadi 16. Paribasan, gayen laut paribasan wis rata-rata lah. Kenapa? Gerakan sholat subuh hebat di waktu pagi. Itu sisi duniawi ya. Ukhrawinya gimana? Hadis sahih loh Pak. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Amin Allahumma. Masya Allah, begitu indah di waktu pagi. Ketika kita diberikan hidup di waktu pagi, malamnya kan berdoa. Allah, doa mau tidur no Bapak. Kalau supe Bapak. Allahumma Bismikallahumma ahya. Nah, ya Allah, bukannya diberikan hidup lagi, berarti Allah masih sayang memberikan kesempatan. Artinya begini, kenapa hari ini Maliki masih hidup? Kalau makna syariat, ancari durung mati lah ngeten nggih. Memang belum mati, tapi ada makna yang sangat tersirat. Allah memberikan kesempatan kepada Maliki untuk bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi semua itu semakin kita jauh dari start, semakin dekat dengan finish. Semakin kita diberikan umur panjang, semakin dekat dengan kuburan. Maka kuburannya harus kita bahas Pak. Jangan sampai punya perumahan gak punya kuburan Pak. Oleh karena itu, itulah yang kita nanti. Maka al-isti'adat persiapan Ramadan, isti'adat juga persiapan kematian. Kadang-kadang orang niki nun sewu gampang masalah mati wayai mati nggih mati, memang wayai mati nggih mati. Tapi bagaimana dengan bekal kita? Syukur nun sewu. Saya itu apresiasi ada anak muda kaya raya. Amin Allahumma. Maksud saya begini, belum kawin bisa umroh dan haji. Saya nopo saya. Allah, belum kawin sudah umroh, belum kawin sudah haji, belum kawin investnya banyak, belum kawin bangun pesantren, belum kawin sudah bangun banyak rumah-rumah yatim piatu. Alhamdulillah.
Padahal 40 golden age, 40 tahun itu mulai start menata hidup, bukan menata fasilitas. Golek sangu. Alhamdulillah. Maka bekal yang terbaik dalam bulan Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita optimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah, belum tentu datang kembali. Muga-muga pinaran umur ingkang barokah, amin ya rabbal alamin. Pun ngantos manusia bertipe fitness, Pak. Napa fitness? Fisiknya fit, atine ngenes. Niku fitness. Fisiknya fit tapi atine ngenes. Bermasalah. Di Pak RT dua catatan, di Pak RW dua catatan. Maka orang mukmin terbaik mendengarkan nasihat siapapun. Ini ulama, undur makilah wala tandur mangkola. Ki rungokno, so ojo delok wonge sapa sing memberikan nasihat, tapi nasihat apa di balik itu? Undur makilah wala tandur mangkola. Sekalipun orang dipandang sebelah mata, tapi nasihatnya menusuk hati, itu yang terbaik. Amin Allahumma. Saya sering dinasihati orang biasa, nak, lek meneng-meneng dikira sapa ro golek utangan lancar. Alhamdulillah. Saat saya mendapat ilham, Pak. Kalau Nabi Rasul itu kan mukjizat. Ketika saya khutbah di Brimob Ampel Delta, sepulangnya saya mendapatkan ilham. Koyok-koyok duwe wiritan gawe golek utangan, Pak. tak tambah samanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali berangkat pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. La haula wala quwata illa billah. Niku coba gawe wiritan supaya golek utangan lancar. Sekali berangkat pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Muga-muga barokah. Amin. Al isti'dad ruhaniyah, ruh kita harus kita benahi. Bukan rumah yang dicat monggo, bukan mobil yang ganti monggo, tapi ruhaniyah, arwah ruha. Jeruan yang kita bangun, Pak. Jeruan, kalau kita dalamnya itu bersih, maka semuanya ikut bersih, aman, Pak. Aman. Cari wong jeruane wis apik, nang ndi awakmu melo apik. Nggih bayono apa? Maksudku ngene lho, Maliki. Atimu ku lek ditoto. Atimu iku lek ditoto, ada kolbun, ada fuad. Kolbun itu masih lapis luar. Fuad itu lapisan paling dalam. Empati, Pak. Seakan delok ustad pidato suwe gak ono jaine saken ngoten. Niku empati, Pak. Ini sekedar informasi, bukan promosi loh, Pak. Ya muga-muga kajian ini membawa barokah dan nikmat. Amin Allahumma amin. Ada kolbun, ada hati. Maka orang tua itulah contoh yang memiliki fuad. Al waladu samraul fuad. Anak itu buah hati. Biarlah cari wong tuh gak apa-apa oleh. Aku nggak bahagia asalkan kau bahagia. Sering ketika ibu kita sakit sempat berdoa untuk anak yang sedang sakit. Doanya bukan untuk dirinya, untuk doa sang anak. Gino nggih. Makanya nun sewu, pantaslah Rasul, kau tak akan masuk surga wahai umatku tanpa ridho doa restu dari orang tua kita yang bernama ibunda tercinta. Muga-muga ibu kita yang ada di luar, muga-muga sehat walafiat. Karena dengan ibulah kita bisa lahir ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Al isti'dad ruhaniyah, jasadiyah, fisik harus kita jaga. Jangan sampai ketika Ramadan loro-loron. Mulai hari ini kalau perlu check up, Pak. Kalau hari perlu check up, koreksi nopo sing kurang, sekengkel sing muni niku ditandani, Pak. Maka jenengan minimal di rumah itu punya alat tensi niku apa, Bi? Apa Ustaz? Tensi darah. Alat tensi darah itu nopo namin, ya alat tensi darah. Kalau perlu punya itu. Maka dengan kata lain, orang yang berpuasa insya Allah dijaga oleh Allah. Tensimeter. Maka ketika puasa itu menjadikan mikro, yang awalnya makro dijadikan diperkecil. Ketika semua duniawa diperkecil, imannya ditingkatkan oleh Allah. Hanya orang yang beriman loh, Pak, yang meramaikan masjid ini. Amin Allahumma. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Orang yang ya ayyuhalladzina amanu, orang yang bisa puasa, orang yang beriman. Amin Allahumma. Makanya masjid ini nurul iman, cahaya orang-orang yang beriman. Jelas, Pak. Maka kata Rasul, kalau ada orang yang sering keluar masuk masjid, pertanda itu orang yang beriman. Tapi tolong diawasi Pak RT, Pak RW,
Bukan setiap orang kalau masuk ke masjid niku aman. Lihat-lihat orangnya. Siapa tahu masuk tangan kosong, keluar ngondol kotak amal. Perlu waspada dan antisipasi. Muga-muga selamat dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Ada pertanyaan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sehat kita ibadah menjadi nikmat. Ibadah fisik, ibadah itu ada juga memerlukan fisik. Umroh dan haji itu harus fisik, Pak. Harus tahes, harus kuat fisiknya. Makanya sebelum umroh dan haji disuntik namanya apa? Meningitis. Cek angel ngomong meningitis. Nah, supaya sehat. Karena tawaf itu fisik, Pak. Nun sewu kadang-kadang kula guyu, mosok umur 58, umur 58, 55, 60 niku cerita, alhamdulillah Ustaz, kula saged ngambung Hajar Aswad. Kula bertanya, nun sewu ngambung napa dijungkrakno? Lu sulit. Maka ketika kita, ini hadis qudsi, apa kata Allah, ta'arraf ila Allah. Dijungkrakno mencelat wong meroko gede-gede lho Pak, dimencelatno iso-iso nun sewu didukuri Ka'bah Pak. Lah ngoten cerita, ya Allah, monggo Ustaz, monggo mumpung tasih sehat. Kula alhamdulillah saged ngambung ngajar. Kula ngoten lho, kok mentul raine kok. Ngambung mau nopo dijungkrakno lah ngoten. Maaf, ini semua motivasi, muga-muga barokah, amin Allahumma. Ini hadis, ini kursi. Berapa menit lagi Ustaz? Oh, terserah saya nggih. Berarti kultum kuliah 7 jam nggih. Mantun ngoten, nun sewu, ta'arraf illallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ngoten. Kenallah Allah, dekatlah dengan Allah saat engkau nikmat fasilitas. Ake-ake yo endang-endang maliki. Berangkatlah ke masjid saat kita nikmat full fasilitas, kaya raya sehat, dekatlah dengan Allah. Kedua, ya'rifka fi syiddah. Saat kita pailit, saat kita sakit, Allah datang menyembuhkan kita. Amin Allahumma. Kalau masih sehat, kenal Allah, sehat kenal Ka'bah, sehat kenal orang tua. Saat kita jatuh bangkrut, Allah akan datang mengangkat dan menolong kita. Amin Allahumma. Ojo diwali waktu sehat, nun sewu boten pernah berangkat ke masjid. Maka beruntunglah kalau komplek kita punya masjid seperti ini. Saya lama 4 tahun Ustaz ya, nggak pernah ke sini. Alhamdulillah banyak perubahan yang bagus niki. Muga-muga semakin lama semakin meningkat, dan meningkatnya iman amal kita, amin. Ya memang kita maklumi karena waktu itu kan ada peristiwa Markona Pak. Ada peristiwa Markona. Ternyata al-waqi orang yang kena musibah Markona bukan bisnismen, bukan pedagang. Pedagang lancar-lancar Pak. Bisnismen lancar biasa, cuma yang gede sambati nggih napa nggih. Ternyata sasaran musibah pertama kiai dan ustadz Pak. Bayangkan 4 tahun gak ono undangan belas Pak nggih. Estu gak ono sing ngundang belas Pak nggih. Sampai kula napa badhe matur teng Abi Cahyo, monggo Abi adakan pengajian di puncak tak diskon 50%. Tapi enggak tega bicara Pak nggih. Alhamdulillah mulai maulid niku mulai ada. Sampai kula alhamdulillah matur suwun Gusti mulai ada namanya perubahan. Kula nyelingi cowek Pak, angsal 50. Kula donga Gusti, andaikan Markona datang lagi kula tak dodolan cowek ya Allah. Sampai ono istilah PPKM, pendapatan pengurangan kiai dan mubalek lah nih. Muga-muga barokah, manfaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula ngarani panjenengan niki sehat wal afiah. Tadi saya lihat gak ada yang deket sini mudun dari ambulan kalau Pak, sehat-sehat kabeh. Makanya kalau bisa jalan loh, banyak pahalanya. Walaupun dekat, nyampe mundur maneh, lagi sehat Pak, sehat. Amin Allahumma sehat. Cuma kadang-kadang Pak RW kok mundur ya opo sehat opo gak sehat. Nah ini oleh karenanya mari kita jadikan kesempatan ini amal ibadah. Nun sewu, bersyukur tidak menunggu bahagia. Bersyukur tidak menunggu bahagia. Saat kita syukur pasti itu bahagia. Ibadah gak ngenteni sugih lho Pak. Ngumpul-ngumpul mulut dunya, moro-moro nang rumah sakit, suwe-suwe mati. Ya Allah, maka ketika kita memiliki nikmat segera manfaatkan. Jadi nun sewu, kalau kita ingin jadi baik enggak harus nun sewu ngenteni fasilitas banyak. Aku tak
bawa mobil yang Jumatan nang jame nang yani cek penak ngenteni mobil nun sewu. Ketika kita ditunggu oleh Allah, datanglah. Orang yang datang ke masjid undangan dari Allah loh Pak. Hakikatnya esensinya orang yang datang ke masjid undangan Allah. Ibnu Abbas menangis Pak. Saat adzan menangis, saking nangisnya tabaki sadidan, jenggotnya niki basah. Sebelahnya bertanya, "Ya akhi lima tabaki sadidan? Kenapa engkau menangis? Wahai saudaraku, lau ta'rifa fin nida, andai kau tahu ini panggilan Allah, kau sedikit tertawa dan banyak menangis. Kau sedikit tertawa dan banyak menangis. Kau banyak mempersiapkan akhiratmu daripada memperbanyak duniamu. Tahukah engkau saat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, saat Allahu Akbar menunjukkan keagungan Allah, hayya 'alal falah itu target. Maka prosesnya hayya 'alas shalah. Ketika ingin kebahagiaan jangan lupa salat harus kita kerjakan. Amin Allahumma. Ingin falah sukses dunia akhirat jangan lupa salat 5 waktu, terutama 5 kewajiban. Maka semua kita lakukan demi Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kemarin kita peringatan Isra Mi'raj jangan hanya sebagai formalitas Pak nggih. Tapi bagaimana setelah Isra Mi'raj semakin semangat ibadah. VVIP Rasul diangkat, dipanggil oleh Allah. Ternyata sholat itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ibu-ibu kok hafal bi? Sholat itu mengatasi masalah tanpa masalah. Berangkat ke masjid bukan berangkat ke lah. Muga-muga keterangan kula barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin. Allahumma tawil umurana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Rabb, Engkau Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Sayang tak pandang sayang. Ya Ghafur, Ya Syakur, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Syakur, Kau pemberi nikmat yang tak pernah terukur. Jadikan hamba-Mu ini Masjid Nurul Iman jamaahnya hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jauhkan dari hamba yang kufur. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mempersembahkan sisa hidup yang terbaik. Sisa hidup yang terbaik. Berikan kami kesempatan ya Allah menjadi hamba-Mu yang selalu mengabdi, yang selalu ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan taubatan nasuha. Berikan kami kesempatan menjaga sholat 5 waktu, melajari Al-Quran, menghayati, mengamalkan isi kandungan. Berikan pula kami kesempatan ya Allah birrul walidain. Berikan kami kesempatan birrul walidain. Berikan pula kami kesempatan ya Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah wonten Mekah lan Madinah. Ya Allah, berikan pula kami kesempatan hidup harmonisasi bersama anak-anak kami, bersama keluarga kami ya Allah. Berikan kami kesempatan pula ya Allah di dalam rangka meraih kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikan kami kenikmatan di saat sujud. Berikan kenikmatan saat istighfar. Berikan kenikmatan saat membaca Al-Quran. Berikan kami kenikmatan saat merawat kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami kenikmatan sama hidup bersama mertua kami, tetangga dan sahabat ya Allah. Berikan kami kenikmatan di tempat ini ya Allah. Berikan kami kenikmatan menikmati segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau berikan kegagalan kami untuk meraih sukses dunia akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Karim akrimna birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah. Sebelum kami melaksanakan Ramadan, hapuslah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa dan hilaf kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Merekalah yang berjasa dalam hidup ini. Sayangi mereka ya Allah. Cintai mereka ya Allah. Ampuni segala dosanya. Luaskan kuburannya. Surga sebagai tempatnya. Ya Allah ya Karim, jadikan hidup ini
berarti bagi kami ya Allah. Hadirkan harta yang barokah manfaat, hadirkan putra-putri ingkang soleh dan solihah, wujudkan segala impian dan cita-citanya ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Terimalah doa kami dari hamba-Mu yang banyak dosa, dari hamba-Mu yang banyak nista, dari hamba-Mu yang sering meninggalkan kewajiban-Mu ya Allah. Ada pula berapa banyak solat yang kami tinggalkan, berapa banyak solat yang kami abaikan, segala perintah-Mu sering kami abaikan. Bulan Ramadan kesempatan bagi kami ya Allah untuk melaksanakan segala perintah-Mu. Paringi sehat wal afiat, barokah hidup, barokah ilmu, barokah harta, barokah rumah tangga, barokah rezeki ya arhamar rahimin. Ya Fattah usud arzaqana halalan thayyibah. Bukalah rezeki kami yang barokah ya Allah, bukalah rezeki kami yang barokah ya Allah. Ya Rahman rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sughira. Allahumma rabbana dhalamna anfusana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna an sayyiatina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadal jamaah jam'an marhumah. Jadikan jamaah Masjid Nurul Iman ya Allah Kau tetapkan jamaah yang barokah, jamaah yang marhumah, jamaah yang istiqomah ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kuatkan iman saat kami mengalami goncangan syakaratul maut. Kuatkan dan selamatkan iman kami saat menghadapi goncangan syakaratul maut. Selamatkan iman kami ya Allah. Barokahnya solat jamaah, barokahnya sedekah jariyah, barokahnya tilawatil Quran, barokahnya amal ingkang saleh, barokahnya haji wal umrah ya arhamar rahimin. Allah mahtim lana bil iman bil Islam bi husnil khatimah wa la taj'alna bisu'il khatimah wa la taj'alna bisu'il khatimah wa la taj'alna bisu'il khatimah. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Pengapunten ingkang agung luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.